Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Miksani dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pelajaran matematika peminatan, yaitu irisan kerucut, di mana saya akan menjelaskan salah satu dari irisan kerucut tersebut, yaitu alis. Guru pembimbing saya adalah Pak Bobi Engga Putra Damara, Magister Pendidikan. Langsung kita mulai ya. Yang pertama yaitu pengertian elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu tetap. Kedua titik tertentu itu dinamakan fokus. Bentuk elips seperti lingkaran yang dipipihkan. Nah, terdapat dua macam bentuk elips, yaitu yang pertama elips horizontal, yang kedua elips vertikal. Nah, yang kedua ada jenis-jenis elips. Yang pertama elips horizontal dengan pusat 0,0. Bentuknya bisa kita lihat di gambar ya. Dia itu berada di garis horizontal, terdapat puncak elips, fokusnya, pusatnya, sumbu mayor, sumbu minor, garis direktris, lactus rectum, dan semuanya bisa kita lihat di gambar dengan pusat 0,0 ini ya teman-teman. Kita lanjut, di mana persamaannya sebenarnya yaitu S kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana A harus lebih besar daripada B ya. Di mana ini unsur-unsurnya ada koordinat titik puncak di A1 A,0, di A2 min A,0, di B1 0, B, dan di B2 0, min B. Panjang sumbu mayornya yaitu 2A dan panjang sumbu minornya itu 2B. Dan titik fokusnya di F1 C,0 dan di F2 yaitu min C,0. Dan nilai eksentrisitasnya itu E sama dengan C per A. Dan persamaan garis direktrisnya dirumuskan yaitu X sama dengan A kuadrat per C dan X sama dengan min A kuadrat per C. Panjang lactus rectumnya itu 2B kuadrat per A. Yang kedua, elips vertikal dengan pusat 0,0. Bentuk umumnya sama, yaitu S kuadrat. Cuma bedanya yaitu kalau yang horizontal tadi S kuadrat per A kuadrat. Nah, yang di vertikal ini yaitu S kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, di mana tetap A itu lebih besar daripada B ya. Nah, bisa kita lihat pada gambar di mana dia itu berada di garis vertikal ya teman-teman. Sama saja sebenarnya unsur-unsurnya, persamaan garis direktrisnya, lactus rectumnya. Hanya bedanya itu di titik fokusnya yaitu di 0, C dan F2-nya itu 0, min C. Nah, yang ketiga itu elips horizontal dengan pusat M, P, Q. Bentuk umumnya itu X min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dimana sebenarnya ini adalah A harus lebih besar dari B ya teman-teman. Sebenarnya unsur-unsurnya pun sama teman-teman. Hanya yang membedakan yaitu jika titik puncaknya itu di A1 A ditambah P, Q, yang A2 min A ditambah P, Q, yang B1 yaitu P, B ditambah Q, dan B2 yaitu P, min B ditambah Q. Panjang sumbu mayornya yaitu 2A dan sumbu minornya itu 2B. Nah, titik fokusnya itu F1 C ditambah P, Q, dan F2-nya min C ditambah P, Q, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Di mana nilai eksentrisitasnya itu E sama dengan C per A. Persamaan garis direktrisnya X sama dengan A kuadrat per C hanya ditambah P dan S sama dengan min A kuadrat per C per P. Nah, kemudian yang keempat, elips vertikal dengan pusat M, P, Q. Sebenarnya sama, hanya bedanya yaitu X min P kuadrat sebenarnya itu per B kuadrat ya teman-teman. Dan Y min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, yaitu dimana A sebenarnya harus lebih besar dari B, selalu A lebih besar daripada B.
Dan yang membedakannya yaitu di titik fokus dan sumbu mayor, sumbu minor. Sumbu mayornya itu 2B dan sumbu minornya 2A. Fokusnya F1 P, C plus Q dan F2 P, min C ditambah Q. Selebihnya itu sama ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan titik puncak, panjang sumbu mayor, sumbu minor, titik fokus, persamaan garis direktris, eksentrisitas elips, dan panjang latus spektrum dari elips 16x kuadrat per 25y kuadrat per 400. Nah, kita buat dalam bentuk pecahan ya, dimana x kuadrat per 25. Kenapa 25? Karena kan A tadi harus lebih besar daripada B nih ya, jadi 25 itu lebih besar daripada 16. Jadi x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. Harus sama dengan 1. A-nya akar dari 25, 5, dan B-nya akar dari 16 adalah 4. Jadi, karena A lebih besar dari B, maka elips berbentuk horizontal dengan pusat 0,0. Dan kita C kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat. C kuadratnya 25 kurang 16 sama 9. C sama dengan 3. Dapat nih ya C-nya. Maka kita bisa jawab nih. Koordinat titik puncaknya di A1 yaitu 5,0, A2 min 5,0, B1 0,4, dan B2 min 4. Nah, sumbu mayornya itu 2A, 2 kali 5 yaitu 10, dan sumbu minornya itu 2 kali B, 2 kali 4 yaitu 8. Titik fokusnya itu di F1 yaitu C,0 jadi 3,0, dan F2 yaitu min C,0 jadi min 3,0. Nah, persamaan garis direktrisnya yaitu X sama dengan 25/3 dan min X sama dengan min 25/3. Nilai eksentrisitas elipsnya yaitu E sama dengan 3/5 atau C sama dengan per A tadi ya teman-teman. Kemudian panjang latus spektrumnya adalah 2 dikali 4 pangkat 2/5 sehingga latus spektrumnya adalah 32/5. Nah, nomor 2. Tentukan persamaan elips jika pusatnya di 0,0, salah satu fokusnya di 0,6, dan salah satu puncaknya di titik 0,8. Nah, berdasarkan titik fokusnya, elips ini berbentuk vertikal ya, dengan fokus F0,6 atau 0,C. Maka C-nya adalah 6. B-nya 8. Kenapa 8? Karena di titik 0,8. Nah, maka berlaku C kuadrat sama dengan B kuadrat kurang A kuadrat. Sehingga kita A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang C kuadrat. A kuadratnya jadi 8 kuadrat dikurang 6 kuadrat. A kuadrat yaitu 64 dikurang 36 sama dengan 28. Jadi persamaan elips ini adalah X kuadrat per 28 ditambah Y kuadrat per 64 sama dengan 1. Nah, kita lanjut. Yang di ini persamaan garis singgung elips. Ada 3 persamaan garis singgung, yaitu pertama garis singgung melalui satu titik, yang kedua garis singgung yang saling sejajar, yang ketiga adalah garis singgung yang saling tegak lurus. Nah, yang pertama, persamaan garis singgung elips dengan gradian M. Masuk ke pembahasan pertama yaitu persamaan garis singgung elips dengan gradian M. Cara mencari garis singgung pada elips dengan gradian M bergantung persamaan elipsnya. Jadi tergantung dari persamaan elipsnya ya. Cara mencari garis singgung elips untuk persamaan elips dengan pusat 0,0 tentu akan berbeda dengan persamaan elips dengan pusat P, Q. Meskipun demikian, konsep yang digunakan untuk mencari garis singgung ini tidak jauh berbeda atau tetap sama saja. Bentuk rumusnya mirip sehingga mudah untuk kita pahami, teman-teman. Berikut ini adalah kumpulan rumus yang kita gunakan untuk mencari persamaan garis singgung dengan gradian M. Nah, di sini udah ada ya teman-teman kumpulan rumus-rumusnya. Misalnya persamaan elipsnya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka persamaan garis singgung dengan gradian M-nya Y sama dengan MX atau M dikali X plus minus akar A kuadrat dikali M kuadrat ditambah B kuadrat. Begitupun seterusnya untuk yang vertikal, untuk yang horizontal di pusat P, Q, dan untuk vertikal di pusat P, Q ya teman-teman. Kemudian yang kedua, persamaan garis singgung elips melalui satu titik. Cara mencari persamaan garis singgung pada elips yang melalui satu titik dibedakan ke dalam 5 persamaan. Cara menggunakan persamaan garis singgung tersebut
tergantung dari bentuk persamaan elips yang diberikan pada soal. Kumpulan rumusan yang digunakan untuk mencari persamaan garis singgung elips yang melalui titik dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ini ada kumpulan rumus-rumusnya ya teman-teman. Misalnya persamaan elipsnya x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Maka persamaan garis singgung melalui titik x1, y1 yaitu x dikali x1 per a kuadrat ditambah y dikali y1 per b kuadrat sama dengan 1. Begitupun untuk yang vertikalnya, untuk yang pusat P dan Q-nya. Langsung kita masuk contoh biar lebih paham ya teman-teman. Misalnya contoh soal persamaan garis singgung elips. 1. Tentukan persamaan garis singgung elips x kuadrat per 8 ditambah y kuadrat per 3 sama dengan 1 di titik 2,1 setengah. Kita jawab ya teman-teman. Dari soal diperoleh x1 sama dengan 2, y1 sama dengan 1 setengah atau 3 per 2, a kuadratnya sama dengan 8 dan b kuadratnya sama 3. Maka persamaan garis singgung elipsnya yaitu x1 dikali x per a kuadrat ditambah y1 dikali y per b kuadrat sama dengan 1. Kita masukin dan hasilnya adalah x per 4 ditambah y per 2 sama dengan 1. Nah, kalau kita bagi semuanya dengan 4, maka hasilnya itu x ditambah 2y sama dengan 4. Nah, kita masuk yang nomor 2 ya teman-teman, soal nomor 2. Persamaan garis singgung elips x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 12 sama dengan 1 di titik 1,3 adalah. Nah, kita jawab. Dari soal diperoleh bahwa x1 sama dengan 1, y1 sama dengan 3, b kuadrat sama dengan 4, dan a kuadrat sama dengan 12. Maka persamaan garis singgung ini bisa dinyatakan dengan x per 4 ditambah 3y per 12 sama dengan 1. Kita masuk rumusnya yaitu x1 kali x per b kuadrat ditambah y1 dikali y per a kuadrat sama dengan 1. Nah, ini termasuk vertikal ya teman-teman, karena b-nya lebih besar atau b kuadratnya lebih besar daripada a-nya. Kemudian jika kedua ruas dikali dengan 4, maka hasilnya mx plus y ditambah y sama dengan 4. Kemudian yang terakhir ada rangkuman rumus elips, di mana ini adalah rangkuman dari elips horizontal dan elips vertikal, mulai dari pusat, fokus, sampai eksentrisitasnya. Begitupun dengan elips vertikal dari pusat, fokus, sampai eksentrisitasnya. Bisa kita lihat di gambar atau di tabel ini ya teman-teman. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.